Oke. Jadi sebelum saya terlalu dalam, ini kalau saya masuk ke sini, balik lagi ke sini, saya akan ngasih lihat yang namanya intrusion detection system seperti apa. Udah gitu ini akan saya serang, hackernya akan nyerang. Udah gitu kita akan coba bikin proteksi, bukan proteksi. Saya akan coba bikin rules, database serangan di intrusion detection sistemnya. Udah gitu kita lihat solusinya seperti apa, kira-kira alternatif solusinya seperti apa. Jadi mulai dari serangan, deteksi, bikin database serangannya, terus proteksinya seperti apa, gitu ya. Supaya ini lebih enak, saya akan coba kasih lihat yang namanya intrusion detection system. Wiki, oke. Salah satu yang cukup beken adalah Snort. Oke, dan ini sering kali dipakai sama banyak SOC. Di bawahnya rata-rata Snort, bawahnya dia rata-rata Snort. Tolong nanti waktu ngeliat database segala macam, bayangkan kalau dia bentuknya HTTPS, sebenarnya Snort ini nanti harus dimodifikasi supaya bisa diintegrasikan ke machine learning, AI segala macam. Karena Snort ini dasarnya adalah dia harus bisa ngelihat isi paket. Kalau paketnya kelihatan, nanti dia akan mapping ini kalau paket kayak gini serangan apa, kira-kira kayak gitu. Nah kalau dia bentuknya HTTPS itu nggak bisa dikerjain. Apa yang kita kerjain Snort dengan cara itu nggak bisa. Jadi dia harus melihatnya behavior, pola serangannya. Oke. Saya nggak akan terlalu jauh Snort itu apa segala macam yang atas itu. Instalasinya kalau mau ngelihat nggak susah sih sebenarnya, tapi nanti saya kasih lihat file-file pentingnya aja ya. Instalasinya cuman ini biasa update, terus kita cek dulu di config ethernetnya namanya apa, udah gitu kita install. Installnya cuma gini doang sih, installnya ini. Nah dari file-file ini saya bacain ya. Snortnya tuh yang ini sih sebenarnya, Snort yang ini Snortnya. Nanti ini akan main sama Wazoo sama apa segala macam, ini akan ngomong sama Wazoo dan teman-temannya. Tapi yang seru dari Snort itu adalah kayak antivirus, database virusnya. Ini ada dua database sih sebenarnya, Snort Default sama Oink Master. Snort itu lambangnya babi, makanya kita punya Oink Master ini. Ini database, isinya dulunya database-nya bentuknya teks, bisa kita baca. Snort Default icip-icip dari Snort. Kalau Oink Master adalah database yang dibuat sama komunitas. Oke, sekarang kita lihat aja ya. Ini kalau kita lihat ke bawah lagi, kita bisa lihat folder-folder yang dipakai di Snort segala macam. Oke, saya akan kasih lihat di servernya langsung. Sorry, gedein dulu ya. Gedein lagi. 192.168.857. Password masuk. Oke. Ya, oke. Sudo salah. Oke, udah. etc snort. Oke. Kita masuk dalam folder etc snort. Kalau kita ls, ini ada beberapa file di dalam situ. Konfigurasi Snortnya sendiri yang ini. Oke, isinya kebanyakan bisa dicuekin aja. Oke, ini sebagian besar bisa dicuekin, tapi kunci paling besarnya ada di bawah, include ini. Kuncinya ada di sini sih sebenarnya. Nih, kalau kita perhatiin di bagian include ini, jadi Snort itu engine buat deteksi serangan. Kemudian dia harus baca database serangannya itu apa. Oke, nah di sini ada banyak database serangan, ada RPC rules, ada air service, ada SCADA, ada scan, ada macam-macam serangan. Perhatiin tidak semua dibuka, ada yang dikasih pagar, ada yang dibuka pagarnya. Kenapa sampai kayak gitu? Jadi di
Di baliknya Snort, biar Snort bisa kerja, dia akan jalanin paket capture kayak Wireshark. Jadi Snort itu dasarnya adalah scanning jaringan Wireshark. Dia nyakain jaringan Wireshark, udah gitu dikumpulin semua paket-paketnya. Nah, terus udah gitu kita aktifin rule mana yang mau deteksi. Nah, yang seru di sini adalah kalau kita perhatiin baik-baik, tidak semua rules dibuka. Kalau semua rules dibuka, lemot. Satu paket lewat, dia harus compare ke banyak rules. Itu jadi lemot. Nah, ini masalah nih. Ini masalah buat auditor sih sebenarnya. Auditor harus menentukan. Misalnya gini, bukan auditor menentukan, maksudnya gini ya. Ini secara sistem kita harus tentuin mana yang prioritas kita deteksi. Kalau semuanya harus terdeteksi, sistem pasti lemot. Itu, ini masalah gedenya di situ nih. Gitu ya. Konsekuensi dari situ adalah kita nggak aktifin semua sih sebenarnya. Konsekuensi kita aktifin semua, kita bakal kebobolan tetap. Jadi walaupun kita punya EDS, bisa jebol sistem karena kita tidak meng-on-kan semua, kita tidak mendeteksi semua jenis serangan sih sebenarnya, karena bakal lemot sistemnya. Gitu. Ini ngasih tahu kenyataan hidup aja ya. Jadi ya ada, cuman nggak seenak itu ngomongnya sih sebenarnya, gitu ya. Nih, udah. Jadi kalau Anda sebagai auditor gampang aja. Oke, lu punya IDS nggak? Oke, ada IDS. Ada database-nya kagak? Ada database-nya. Berapa banyak database-nya? Kayak gini. Bisa nggak deteksi HTTPS? Nggak bisa, gitu ya. Udah nggak bisa. Udah masalah tuh. Karena 99% traffic HTTPS. Udah bonyok nih langsung. Jadi kita cuman mendeteksi tinggal 1%-nya doang. Udah gitu, oke, yang 1% tadi, lu deteksi apa aja? Ternyata banyak yang dikasih pagar nih. Ya udah, sebenarnya percuma juga. Tapi dengan kondisi ini kita jadi tahu, nah ini bahaya banget di SOC sih sebenarnya. Nah, ini satu nih ya, database. Database-nya ada di mana? Saya klik dulu layar. Database-nya ada di mana? Di folder rules. Kalau di Snort di dalam folder rules. Saya akan masuk ke dalam folder rules. Database-nya kayak gini nih database-nya. Ini ada yang tulisannya community, ada yang bukan community. Yang bukan community adalah yang dari Snort langsung. Yang community, yang point master tuh yang community itu. Sekarang kita lihat isinya seperti apa. More community, misalnya virus ya. Ini database-nya kayak gini bentuknya. Bentuknya kayak gini. Bisa bacanya nggak? Seru ya? Lu mah enak gue terangin, lu bayangin Ono ngelihat ini, Ono harus menerjemahkan sendiri maksudnya apa gitu. Jadi waktu awal saya ngelihat rulesnya Snort, gue pusing sendiri, ini maksudnya apa, nggak kebaca. Tapi setelah mulai ngoprek, akhirnya ngerti. Jadi saya akan di sini pelan-pelan ngasih tahu gimana cara rules itu kita buat, oke? Dari situ nanti ngerti cara sistem itu kerja gimana, gitu ya. Ini saya telah kasih bacaan dikit-dikit aja dari sini ya. Rules sebenarnya cuman yang ini doang nih sih sebenarnya. Rules sebenarnya cuman yang ini doang nih. Nih. Yang dalam kurung ini kayak kategorinya sebenarnya kayak metadata lah. Kira-kira metadata. Tapi di situ ada deteksi payloadnya di situ sebenarnya. Contoh deteksi payload nih ya. Contoh deteksi apa yang dia bawa. Ini kata kuncinya konten. Ini dia bawa ini. Ini bawa apa? Ini ada konten kayak gini nih. Terus ada konten kayak gini nih. Oke. Jadi itu payloadnya. Jadi kalau kita nyadap pakai Wireshark, kalau ada konten paket yang kayak gini, nah ini dia tahu ini adalah virus apa gitu. Nih virus apanya di sini nih. Community virus, GIN, GUI, B, command server, apa, attempt, apa, segala macam. Terus ya. Nah, terus kalau pertama kali kita main, biasanya kita lihat yang ininya dulu. Oke. Ini ada ini ada beberapa jenis reaksi dari si Snort. Ada yang berupa alert, ada yang berupa log. Kalau log cuma catatan doang, tidak di-escalate. Kalau yang alert, nah baru kita harus hati-hati nih alert, gitu ya, bahaya. Terus kita bisa set protokol yang dipakai buat ngirim apa, TCP atau UDP. Terus
source-nya dari mana, portnya berapa. Jadi ini adalah IP address source sama port. Ini IP address source sama port destination. Jadi yang ini source, yang ini destination. Kira-kira kayak gitu. Beres ya? Kalau kita bilangnya any, ya berarti semua jenis, semua IP atau semua port bisa lewat. Dia akan deteksi di situ. Oke. Terus ini arah paketnya bisa ke source destination atau bolak-balik. Jadi panahnya kita bisa bikin satu arah ke sana, satu arah ke kanan, satu arah ke kiri, atau bisa bolak-balik gitu. Kira-kira kayak gitu. Jadi cara bikinnya kayak gitu. Yang seru dari bikinan ini adalah bagaimana kita tahu ini makhluk ini nih. Konten ini yang serunya sebenarnya. Kontennya seperti apa? Nah, konten ini dapatnya dari mana? Dari nyadap serangan. Jadi saya akan kasih lihat waktu kita nyerang akan muncul seperti apa. Kira-kira kayak gitu. Udah ya. Yang seru dari sini lagi adalah vulnerability-nya. Bentar, ada di mana ya dia? Ini ada reference kalau mau. Jadi kayak tadi Helium, sahabat Army, itu kan ada serangannya, ini ada reference gitu ya. Nah, itu udah mulai standar tuh reference banyak. Jadi ini penting banget buat tahu ini serangannya udah dikenal belum sih serangannya, referensinya ada. Saya pengen ngasih lihat tingkat oh ini dia, class type. Waktu kita bikin virus kita perlu ngasih tahu class type-nya juga. Ini tipenya apa, bahaya atau enggak gitu ya. Ini tipenya bahaya, tapi ini nggak penting kalau kita lagi belajar aja, class type-nya nggak perlu dimasukin. Oke, saya kasih lihat yang lain ya. Misalnya apa, cut more community apa, atau misalnya web attack. Oke, di sini ada class type-nya, ada beda lagi class type-nya. Ada attempted admin. Class type ini nanti akan menentukan ini serangannya bahaya atau enggak. Nah, kalau kita lagi ngoperasin SOC, kita bisa ngatur class type mana yang nanti jadi kalau ini contoh dashboard ya, dashboard ini ya. Mana dashboard gue tadi? Mau security. Ini mah ini. Oke. Saya akan masuk ke dashboardnya Helium misalnya. Nah, di sini kan bisa kelihatan nih vulnerability-nya kayak gimana, ada merah, kuning, hijau segala macam. Nah, di class type ini kita nentuin yang itu tadi. Nah, cuman ada cerita seru nih di sini class type. Jadi kita masang snort SOC di Mabes. Ini cerita Mabes beneran ini, Mabes. Kita pasang ini SOC dong di Mabes. Udah gitu anak-anak kan kreatif semua ya. Tahunya anak Indonesia kan kreatif ya. Nah, kita pasang SOC Mabes, punya layar gede nih. Ya, layar gede, udah gitu kan kita bisa punya geolocate dari IP ya. IP-nya dari mana kelihatan kan? Anak-anak kan geblek semua kan. Wah, IP-nya dari Eropa. Nyerang ke Indonesia, dikasihlah gambar kayak rudal, twing gitu kan. Udah lu bayangin punya SOC ada gambar kayak gitu di Mabesnya TNI AU. Asli. Udah gitu gue lagi dampingin ini jenderal nih, pertanyaannya simpel aja dia, itu yang di layar apa no? Dia udah surprise, dia nggak tahu itu IP, dia mikirnya udah anak-anak kelakuan minus banget, dia nggak tahu dia dapet jenderal AU kan, kacau pikirannya beda sama kita. Udah gitu anak-anak kan biasa kalau itu kan gitu ada serangan, udah gitu ada tulisannya di bawah IP source, portnya, destination, attack-nya apa, wah pokoknya lengkap informasinya. Terus itu yang di bawah apa no? Pertanyaan kayak gitu kan. Ada gue bilang, lu kalau bikin program lu ada manusia dikit, udah lah, nggak usah terus gitu, kasih aja warna merah, kuning, hijau, udah selesai. Akhirnya dirubah jadi warna, lu kasih kata-kata bonyok. Jadi ini kenyataan beneran ya, SOC itu ternyata nggak bisa sedetail itu gitu, terutama buat bos.
Kalau buat kita orang IT mah bisa detail kayak gitu. Nah, buat bos kepaksa kita harus pakai warna supaya bosnya tahu. Dan kalau bikin laporan juga sama nih ya. Waktu kita bikin laporan ke bos, tolong pakai warna. Ini serangannya merah, kuning, hijau. Berapa persen yang merah, berapa persen yang kuning, berapa yang hijau. Terus kita reaksinya harus seperti apa, dikasih tahu nih reaksinya, simpel aja, kalau bisa satu halaman aja, jangan lebih. Bos kan nggak ada waktu buat baca, terakhirnya anggaran, nggak selesai. Kenyataan hidupnya kayak gitu sih. Asli kalau lu udah pernah masuk kayak gitu udah. Oke. Ternyata kita orang IT banyak salah. Nggak bisa cara kayak gitu berkomunikasi dengan manusia, manajemen nggak bisa. Oke, ini benar ya. Oke, sekarang ini udah kebayang. Saya akan coba ngasih lihat gimana caranya, apa yang terjadi kalau kita serang, gitu ya. Nih di server, saya Farlock, Snort, clear layar. Ini gue main kayak gini, nggak apa-apa ya, Bu? Aman ya, Bu? Oke. Ini lognya, kalau kita lihat Snort log binary nih, nggak manusiawi. Oke, saya akan remove bintang. Saya lihat dulu snotnya ada di mana nih. Snotnya kayaknya ada di atas deh. Ini dia snotnya, kelihatan kondisi running. Saya kill dulu, kill all snot. Oh, sebelum terlalu jauh, sebelum saya lupa ya, untuk deteksi Trojan, karena si ransomware kategorinya Trojan juga. Tadi saya lupa cerita di sebelah sini. Buat deteksi Trojan nih langsung tool aja. Saya akan kasih lihat dulu. Buka baru lagi aja lah. Ini apa tool yang buat deteksi Trojan dan saya pakai beneran. Keamanan ke bawah aja deh, keamanan cyber. Mana keamanan cyber tadi? Keamanan. Ini dia, keamanan jaringan. Dia. Coba saya cari Trojan ya. Trojan. Ini dia. Buat yang lagi nyari tool buat deteksi lagi, terutama Trojan, karena Trojan yang ngeri-ngeri sedap. Kita nggak bisa pakai Snort buat deteksi Trojannya. Oke. Jadi saya biasanya pakai tool ini, LastLock. Terus biasanya kalau dia berhasil masuk ke dalam sini ya, password shadow. Terus yang ini adalah find slash -c times 1 itu adalah deteksi file mana yang 1 detik terakhir dirubah gitu. Jadi kita mainnya kayak gitu sih. Kalau udah deteksi Trojan masuk, dia akan merubah file segala macam. Kita carinya dengan cara find kayak gini. Udah gitu kalau kita ngelihat lihat proses di dalam prosesor, saya berhasil bagusnya pakai yang ini, PS3 buat ngelihat Trojan. Jadi dari sisi filenya yang paling enak ngelihatnya di sini. Jadi cara berpikirnya Trojan akan masuk dan dia akan merubah banyak file. Kita deteksi file mana yang terakhir berubah. Cuman sumber perubahannya kita bisa lihat pakai PS3. PS3 itu kalau dijalankan, saya coba jalanin ya. Oke. Kita bisa lihat satu aplikasi punya anaknya berapa. Ini contoh, ini satu aplikasi yang anaknya banyak. Trojan akan kayak gitu karakternya. Trojan akan kayak gitu, dia akan masuk dan dia akan bikin anak banyak. Oke. Udah kayak gitu kita harus lihat proses ID-nya berapa, hajar di proses ID itu. Kira-kira kayak gitu. Oke. Ini yang hands on langsung. Nah, kalau udah main kayak gini udah nggak main tool banget. Ini manusia perang lawan mesin nih sebenarnya. Yang ini yang kita kerjain. Kita nggak main tool sih sebenarnya. Saya nggak main tool. Saya banyaknya pakai otak aja. Kira-kira behavior Trojan seperti apa? Gimana caranya kita deteksi behavior yang kayak gitu? Kira-kira gitu. Agak horor sih.
Dan itu yang orang kerjain. Dan ini beneran dikerjain nih, asli ya. Ini asli dikerjain beneran. Waktu trojannya dibikin sama anak-anak yang megang judi slot gacor segala macam, mereka mainnya trojan. Terus mereka masukin trojan itu ke dalam lewat upload file segala macam, masuk tuh trojan ke dalam. Waktu udah masuk baru, oh no, ini gimana? Kalau udah masuk baru aja gue dipanggil. Udah, kita harus kepaksa carinya pakai alat-alat tadi, beres ya. Jadi untuk deteksinya kita pakai tool-tool yang ini tadi. Ya kalau kita punya tool yang lain ya syukur. Kalau saya kebetulan manual, saya kerjain juga manual. Yang jadi masalah sebagian besar orang kesulitan buat nyari trojannya. Nyumput di mana kagak tahu tuh trojan. Asli, nyumput di mana nggak ketahuan. Tapi dia bereaksi kan. Dia kerja si trojan, bikin macam-macam, bikin kekacauan. Nah harus cari tuh. Carinya dari karakternya, dari cara dia bikin file banyak, udah gitu dia bikin anak banyak. Gitu. Jadi yang punya anak banyak biasanya trojan. Mana tadi yang pengen kawin dulu dia ya? Ditandain. Oke, ini sorry intermezzo soalnya saya kelupaan, terus saya masuk aja. Oke, sekarang saya akan coba kasih lihat kalau kita melakukan serangan ke situ. Serangan paling blow on adalah gini. Saya install dulu ya, apt install nmap. Oke, nmap gue install dulu. Harusnya sih bisa diinstal harusnya bisa jalanin kali Linux sih. Cuman kali Linux kondisi saya matiin biar enteng komputernya. Saya akan pakai nmap ke sebelah sana. Kalau dir-b itu dia ngeluarin laporan ya. Jadi buat tugas Anda yang pertama kan tadi nmap sama dir-b. Nmap ada laporannya, dir-b ada laporannya. Jadi enak sih sebenarnya. Lo kerjain nmap dir-b udah ada laporannya, tinggal copy paste jadi. Cuman, ya cara bacanya gini, bukan cara bacanya sih. Lebih iya cara baca bener. Cuman gini, ingat laporan ini akan kita naikin ke manajemen ya. Jangan dikasih laporan apa adanya. Kasih 1-2 kalimat aja summary-nya di atasnya. Manajemen masalahnya gini loh, udah gitu aja. Tapi udah gitu yang sisanya di lampiran gitu. Jadi manajemen butuh bahasa manusia, jangan kasih bahasa mesin kayak kita ya. Oke, nmap udah kita install. Sekarang saya di server posisinya grab snort. Oke, snortnya nggak ada, udah mati. Sekarang saya akan jalanin snortnya, cuman saya akan bikin supaya snortnya lognya bukan binary, lognya teks biasa. Bentar, caranya ada di kalau habis kita install snort, di sini ada snort min c, itu buat ngecek snortnya jalan apa enggak. Saya akan masukin paste. Oke. Ini snortnya kondisi jalan. Pertanyaannya, yang Anda lihat ini apa? Yang ada di depan itu apa? Bisa jawab nggak? Itu apa yang ada di depan? Yang jalan terus tuh apa? Apakah itu? Halo? Hah? Paket yang dia tangkap ya? Cuma nangkapnya bukan pakai WSA. Kalau WSA kan lebih manusiawi grafik. Ini nangkapnya pakai TCP dump. Gitu ya. Sama sih sama WhatsApp sebenarnya, cuman ini bahasa yang tidak manusiawinya. Sekedar info aja, saya hidup di sini sebenarnya. Pada zaman dulu kala, waktu servernya masih 286, tidak ada grafik semuanya, dunia masih dunia hitam banget. Gue hidup di TCP dump. Akibatnya saya lebih familiar sama ini tadinya. Cuman pas ngeliat WhatsApp enak juga ya. Sekarang saya pindah agama. Beres ya. Ini kita bisa lihat macam-macam sih di sini, tapi nggak usah diterangin lah. Tapi intinya Ctrl C, oke, clear layar. Intinya snort min c kita bisa ngecek snortnya jalan atau enggak. Dan di sini kelihatan banget si snort itu bekerja dengan paket capture, sniffer kayak WhatsApp. Oke, jadi dia dasarnya adalah nyadap.
Konsekuensinya HTTPS nggak kesedap, beres, stop sampai situ. Jadi kita tahu, oke, stop, dasarnya ngadap. Jadi ini masalah besar kalau nanti Anda mau mesen IDS segala macam, iseng aja tanyain lah. Terus kalau yang HTTPS gimana nih? Lu tanyain aja iseng ke vendor. Masih seru tuh urusannya. Paling susah itu sih. Kayaknya gue ceritain deh. Ini kan anak-anak Kominfo blokir situs porno ya. Nah sekarang gue tanya sama lu, dia blokir situs porno. Padahal anak-anak kalau melihat situs porno bukan segala macam makanya HTTPS. Terus gimana caranya dia blokir HTTPS? Pakai F5 sih. Pakai IP-nya. Oke. Taunya bahwa IP itu porno? Bukan. Misalkan DNS, ada filmnya. Lu udah pernah lihat film? SOC-nya kerjaan itu. Jadi teknik yang dipakai sama dia, SOC-nya memang niat cari situs porno sih benar. Jadi ada SOC buat cari situs porno dan mereka lagi buka lowongan. Ya, terutama yang belum kawin. Jadi kalau masih membutuhkan di sana banyak. Oke, itu jadi satu SOC cari situs porno. Cuman situs pornonya cara nyarinya pakai web crawler gitu ya. Terus pakai machine learning supaya bukan orang yang nyari, walaupun orangnya tetap suka buat nyari. Ini pakai mesin, dapat nih URL-nya, udah gitu dia kasih tahu ke, tadinya teknik blokirnya adalah dia dapetin URL-nya, terus dia kasih tahu ke apa sih, ISP, supaya kalau ada orang nge-web ke URL ini atau domain ini langsung dikasih URL-nya Kominfo. Itu internet sehat. Nah terus mereka ngembangin tekniknya lagi. Setelah ini kan cuma blokir DNS. Nah terus dia ngembangin tekniknya pakai F5 dan teman-temannya itu. Jadi dia pasang F5 segala macam. Cuman tekniknya gini dia. Ini fibernya fiber ini loh, fiber yang paling luar. NAP, fiber NAP di tab, fiber NAP di tab, di mirror. Traffic di mirror. Jadi traffic kita punya kopian traffic ya. Ada traffic sini dia dapat traffic kopian. Jadi dia tag. Jadi dia nggak pasang firewall. Kalau firewall kan kena pakai processing dan jadi lemot kan jaringan. Dia tidak pasang firewall. Kalau jadi tadi kalau lihat apa sih mind mapping saya, solusinya kan firewall. Kalau di sana nggak pakai firewall. Jadi biarin paket lewat, paket lewat, tapi di tab, jadi di copy paket yang lewatnya, terus dilihat paket yang lewatnya, ini ke IP mana, source destination, ada source mana, masuk ke destination mana, dia ketahuan, oh ini ada yang pengen masuk ke bokep, caranya gimana supaya putus nih bokepnya, tanpa firewall. Enggak ganti IP. Kalau ngedrop paket, kalau ada firewall kan firewallnya nggak ada. Seru. Soalnya kenapa kita nggak pasang firewall di jaringan itu, nggak pasang firewall inline, nggak kuat. Tahu nggak lu kecepatan Indonesia itu berapa? Hah? Satu Republik Indonesia kecepatannya berapa, tahu nggak? Menghina banget. Kecepatan kita tuh tera, belasan tera. Kecepatan kita ke internet tuh tera, belasan tera loh, kenceng. Lokal kita aja 1 tera, traffic lokal ya. Bisa dilihat di OpenISP, bisa dilihat. Kalau keluar 12 teraan kira-kira, belasan lah. Nggak mungkin kita pasang firewall di situ, nggak mungkin udah impossible lah. Pasti lemot semuanya. Nggak kayak orang Cina ya. Kalau Cina kan memang pasang firewall beneran, kalau kita nggak bisa. Terus gimana solusinya? Demen gue. Coba orang infra, kemana orang infra? Proxy Pak ya?
Jadi gini, dia bisa lihat source destination ya dari tappingan, bukan tappingan maksudnya mirror traffic. Jadi kalau di fiber kan bisa cahayanya di split, punya dua, satu ke sono diterusin, satu lagi kita ambil, gitu. Dah kita ambil cahayanya, kita bisa lihat source destinationnya ya. Dan kita udah punya database nih. Ini brengsek, ini bagus, udah punya database. Yang dilakukan adalah, oh ini ada klien ini mau masuk ke sana, di reset, jebret, dikasih paket reset. Kalau ngerti TCP kan ada sync, acknowledge, final, reset segala macam kan. Kita bikin paket bohongan dari server. Jadi source address-nya dari server yang dia mau akses, server dikasih reset. Dua-duanya dari reset sih sebenarnya. Dua-duanya reset. Jadi servernya jadi ngereset kan ke arah kliennya ke reset juga ke sananya. Jadi dua-duanya nggak bisa jalan gitu. Untuk koneksi itu ya. Ini gue ngomong kayak gini ngerti kan? Pusing. buat generate paketnya lumayan. Maksudnya nggak ada aplikasi yang udah jadi banget buat ngerisetnya ya. Jadi kita harus codingan dikit lah gitu. Tapi tekniknya kayak gitu. Jadi harus kreatif dikit sih, nggak bisa appliance yang ada F5 ditaruh jebret langsung beres, nggak bisa. Satu republik ini nggak bisa pakai F5 Palu, nggak mempan semua udah terlalu kenceng gitu. Kalau untuk level Astra mungkin masih bisa ya, tapi kalau republik nggak dapat, terlalu kenceng banget soalnya. Kemarin juga anak-anak udah pada komplain, itu anak-anak NAP udah pada komplain tuh waktu itu asli. Duh, gila lu pasang firewall di sini mah nggak bisa, parah nih, langsung internet pasti ke drop kalau dipasangin firewall, langsung komplain tuh. Kan kita diskusi ya, cari solusi, langsung dihajar sama NAP. Lu geblek lu pasang firewall, wah gitu-gituin lah. Parah kalau udah ngomong sama orang itu kan gelo semua isinya, udah nggak bisa. Ngomong lagi sama Kominfo ini nggak bisa kondisinya, harus kayak gini-gini. Wah udah cari solusi. Negara-negara lain ada yang mengimplementasi di situ gitu, di pasal gitu. Ada, Cina masuk itu. Cina juga banyak. Iya. Mereka masih mentolerir. Republik Indonesia kan rakyatnya ganas ya. Rakyat berkuasa di sini. Netizen berkuasa. Lu macam-macam lu jatuh sama netizen. Wah susah. Jangan dilawan netizen Indonesia, parah. Presiden juga takut. Oke, ini beres ya. Minusnya udah dapat. Sekarang saya akan coba jalanin. Oke, saya akan coba jalanin ini. Kalau yang ini, oke. Kalau yang ini dia akan nyimpen lognya di Farlogs Node. Konfigurasinya tetap yang itu. Tapi semua nanti lognya jadi binary. Yang ini mirip, konfigurasinya etc snode conf, lognya di Farlogs node, cuman saya pakainya ASCII text, terus si snode-nya saya bikin jadi setan, jadi daemon. Oke, di belakang layar klik kanan copy, saya akan jalanin yang ini nih. Bentar, saya kill dulu lagi ya, buat mastiin aja. Snode matiin. Oke udah paste. Cepetan dong. Oke udah beres. Kemana snode-nya larinya? Ini dia. Ini snode-nya ya. Udah jalan. Oke. ls. Ini di Farlogs node-nya udah ada alert, more, alert, kosong. Masih nggak ada. Sekarang saya akan coba scan dari sini. Nah ini tugas PR Anda ntar, tugas pertamanya nih. Ini mah sederhana banget. Oke. Nmap. Kalau di Kali Linux diklik Nmap, nanti keluarnya yang ini sih, Nmap min h gitu ya. Nanti keluar semua opsi-opsinya apa aja. Oke. Nmap bisa dipakainya kayak gimana? Sekalian kenalin, kalau kita main command line, kalau kita baca manual, aplikasi segala macam, yang pertama kali harus Anda baca apa?
Ini ada aplikasi, ada manualnya. Yang pertama kali dibaca apa? Hah? Komen lainnya banyak banget nih, semua harus dibacain. Ya manualnya, manual kita udah baca nih. Apanya yang harus dibaca dari manual? Mau ngapain dulu? Sah, boleh. Ini kalau Ono ya, kalau Ono ada manual, yang pertama kali dicari adalah cari contoh, contekan. Lainnya nggak usah dibaca. Terus kita praktekin contekan, gitu ya. Ini ngasih tahu aja taktik supaya kelihatannya kayak orang pinter padahal sih kagak. Gitu ya, carinya contoh. Kelihatan nggak contoh di situ? Example, oh langsung pinter lu badannya. Jadi caranya gitu, biasakan kalau baca apa-apa cari contoh, terus kita praktekin. Oke, ini contoh. Saya ambil nmap minus v minus a, nmap minus v minus a. Jangan pernah ngerjain seperti ini ya, nmap minus v minus a, misalnya presiden ri.go.id, jangan. Karena undang-undang informasi sama transaksi elektronik ini kalau gua enter ini nyeken ke situsnya Presiden RI, kalau ketahuan biasanya kena penjara 6 tahun atau denda 600 juta kalau ketahuan. Kalau ini saya beruntung, saya langganannya intranet service provider, punya Telkomsel, jadi yang ketahuannya Telkomsel kan, jadi gua nggak di penjara. Nah, ini yang seru dari sana. Ini dari situsnya Presiden RI ya. Kesimpulan lu apa nih contohnya? Kesimpulan lu apa dari situs Presiden RI? Ini gue nyikan Presiden RI lo. Banyak yang lain ya. Positif, open. Kira-kira apa di kepala lu? Portnya banyak, diacak. Belum ada filter import, tapi kan aneh ya, satu situs portnya nyala banyak banget ya. Walaupun nanti kalau situs korban.com yang gue bikin kita buka, ada portnya ada banyak, tapi nggak sebanyak ini lah, cuma 5 port 10 port. Salah? IP-nya malah satu presiden. Iya, ini web, satu web. Kalau ini kan IP-nya si Presiden RI 172.67.70.180 punya Presiden RI. Portnya banyak banget. Buat apa banyak banget ya? Seru kan? Itu kalau gue juga nggak tahu. Lu tahu nggak kenapa banyak? Di blok sama provider, Pak. Di blok sama providernya. Telkomsel nggak boleh nyek ya? Oh? Telkomsel nggak boleh. Oh, Telkomsel nggak boleh nyek. Jadi yang bikin gara-gara Telkomselnya. Jadi kalau menyekat situs ini RI jangan pakai Telkomsel. Pakai Astranet aja. Ini beres ya. Oke, udah kebayang. Cuman satu lagi, kalau misalnya kita bisa nyeken masuk, ada beberapa situs juga suka ngasih port banyak sama IP banyak. Itu kalau kita pasang Honeynet segala macam di situ. Kalau Honeynet itu kira-kira teknik pertahanan buat nipu yang nyerang. Jadi teknik pertahanannya kira-kira gini, dia secara software, dia bikinnya software ya. Sebenarnya komputernya sih 1 biji, udah gitu dia bikin dalam komputer satu itu dia bikin kayaknya ada berapa server, portnya berapa, supaya si hacker nyerang server-server bohongan ini. Dari waktu hacker nyerang ini, dia bisa deteksi ini hackernya kayak gimana, hackernya siapa, lognya didapetin. Ini teknik pertahanan juga ya, makanya Honeynet bisa kayak gitu juga, gitu ya. Kalau mau iseng bisa dicari lah Honeynet. Ntar cari di sini. Honeynet project. Jadi kita pasang mesin. Ini salah satu yang aktif pasang Honeynet tuh BSSN sih. Jadi BSSN juga hobi masang Honeynet. Terus salah satu biang keroknya teman-teman di SGU, Swiss German University. Jadi mereka pasangnya Honeynet. Honeynet ini dipakai buat deteksi serangan, pakai Honeynet ini juga. Oke. Sekarang saya akan coba
nyerang beneran ke server saya. Oke, saya nyerang ke 192.168.857 ya. Coba bentar, gue lihat dulu di sini. More alert. Ini kelihatan ada beberapa alert yang mendeteksi. Oke, sekarang saya enter supaya dia nyerang ke. Ini server saya langsung, server Ono langsung yang buat dikorbanin. Kelihatan server saya portnya banyak ya. Pertanyaannya, port 110 buat apa? POP3 143 IMAP 80 web 25 SMTP 3306 SQL 21 ya, oh udah berhenti. Iya, 21 FTP 22 SSH 995 POP3 secure 23. Oh, apa lu pada hebat. 993 ya, urusan mail tadi. 53 DNS ya. Gile. Ini ngomong dulu terus terang dulu ya. Gue jarang-jarang ngajar di satu ruangan yang bisa apal port, nomor port. Aduh, itu menusuk sekali. Apalagi gue kalau ngajar di kampus-kampus tuh, lagi ngajar port apa ini, nggak ada yang tahu dia, semua satu kampus, buset. Orang anak baru kagak ngerti. Nah, bagusnya Nmap dia bisa ngeluarin kayak gini nih, kita bisa lihat ini ada SMTP jalan, ini apa informasi lebih jelasnya. Jadi nanti buat tugas itu ini dimasukin sebagai lampiran, beres ya. Lampirannya kayak gini, masukin. Nanti ada juga DIRB bisa dilampirin, tapi nanti kalau bisa dikasih summary berapa 2 kalimat 3 kalimat ini masalahnya apa. Misal contoh kalau yang kayak gini ya, waktu kita ngomong di laporannya adalah ini server yang tidak baik, adminnya blow on. Karena mana ini admin goblok aja yang pasang semua aplikasi di satu server kan, gitu kira-kira kayak gitu. Kalau good common apa sih bahasa Inggrisnya, yang good practice-nya itu kan satu aplikasi satu instance satu mesin, kira-kira kayak gitu. Kalau ini kan ini contoh adalah admin server yang nggak punya duit gitu misalnya, namanya Ono nggak punya duit jadi semua jadi satu gitu, kira-kira gitu ya. Ini jujur waktu itu kejadiannya gini sih, gue iseng, asli Ono lagi iseng, gue scan lah Bank Indonesia, gue scan kayak gini, gue scan straight, portnya banyak banget nih, langsung gue komen dong di media sosial, ini Bank Indonesia kenapa portnya banyak banget ya. Langsung nih berapa hari kemudian tinggal satu port. Ternyata pada monitoring postingan gue. Jadi mereka matiin sih sebenarnya. Penjahat ini lagi ngerjain apa? Ini beres ya. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Di sini kita lihat more alert. Ini yang tadi. Nah ini udah mulai tambahan nih. Nih TCP agent, TCP request. Ini semua urusannya hasil scan tadi sih. Oke. Ini ada scan Christmas segala macam. Nah, classification-nya ada attempted information leak, priority-nya 2. Ini priority-nya ngasih tahu warnanya apa, merah, kuning, hijau. Ini 2 kalau nggak salah, kuning sih. Kira-kira kayak gitu. Jadi nanti tampilannya kayak gini, gitu ya. Nanti kita harus hubungin antara, kalau dari sisi snort-nya kita akan menghubungkan antara ini informasi ini dengan SOC-nya. Gitu. Informasi ini ada di mana? Saya kasih lihat dulu. Oke, etc snort. Informasinya adalah di sini. Classification config. Ini dia, classification config. Jadi tadi kan ada apa? Attempted information leak. Priority-nya 2. Jadi angkanya, nama informasinya apa di sini, prioritasnya di sini, dan ini semua dimasukin ke dalam database yang kita buat. Jadi saling berhubungan. Ini nantinya akan keluar di SOC berupa apa? Tabel segala macam. Ada berapa banyak yang priority 2, ada berapa banyak priority 1 segala macam. Jadi akan keluar ini ke SOC semua.
Itu. Jadi saling berhubungan nih sebenarnya satu sama lain. Beres ya? Kira-kira kayak gitu. Oke. Sekarang kita akan coba kalau gua telnet kedetek nggak sama dia ya? Gua kagak tahu nih. Kita coba yang kemarin ya, apa sih? SQL injection ya. Coba SQL injection sama si siapa namanya? Si Snot kedetek nggak? SQL injectionnya. Oke. Jadi gimana caranya supaya kau bisa ngelihat dengan mudah nih? Oke. Tail. Sorry. Salah. Ini SOC blow on yang saya akan jalanin. Tail alert. Jadi saya akan watch itu buat ngeliat selama tiap 3 detik. Udah gitu tampilin file alert tailnya, ujung belakangnya aja. Jadi saya akan ngasih lihat tailnya aja. Ini akan saya kecilin supaya saya bisa punya 2 layar. Nih, saya kecilin. Ini saya kira-kira kalau sederhananya saya akan berusaha bikin SOC-an. Ini saya geser, salah. Saya geser ke sini. Oke. Mudah-mudahan udah beres. Ini saya tutup dikit. Oke. Jadi nanti alertnya ada di sebelah kiri, serangannya sebelah kanan. 192.168.857 DVWA 19. Oke, saya masuk. Kelihatan di sini tidak ada alat apa-apa. Saya cuma web biasa, masuk sebagai admin. Oke. Terus saya coba misalnya SQL injection. Oke. Terus saya kasih misalnya persen kutip or persen kutip or kutip 0 kutip sama dengan kutip 0 gitu ya. Submit. Gak kedeteksi. Ini contoh tidak dideteksi SQL injection. Coba kasih dodol. Ini or enak sama dengan enak. Submit. Oke, nggak kedeteksi. Jadi ini contoh kalau ada serangan tidak kedeteksi. Oke. Saya akan coba jalanin, mudah-mudahan ini ada buat SQL injection. Gue lupa, ada nggak ya? Snot alert. Salah. Rules. Saya gedein dulu ya. Clear layar, ls. Di sini ada SQL injection nggak? Ada SQL rules, coba lihat. SQL rules. Ini MS SQL ini rata-rata buffer overflow. MS SQL, SMB, buffer overflow ini buat bukan injection. Tapi kita aktifin aja nggak apa-apa. Oke. Di sini ada rules lagi nggak? Oke, kalau gitu saya akan coba masuk sini, snort.conf. Saya akan cari SQL. Next. Sorry. Nah, ini saya buka ya. Udah include MySQL. SQL. MSIQL. Semua yang ada SQL saya buka nih ya. Bisa detect nggak dia? SQL rules. Ini SQL injection. Wah, ada nih SQL injection, tapi nggak kedeteksi. Gitu ya. Jadi dia si Snot punya rules buat SQL injection di community SQL injection rules, tapi nggak berhasil detect dia. Oke, sekarang coba saya baca dulu SQL injection rulesnya seperti apa. Rules more community SQL injection rules. Oh, dia Microsoft dia harus lihatnya konten sih. Mana kontennya? Uri konten.
kontennya union. Jadi dia cara deteksinya ada kata union nggak di situ. Kalau tadi kan saya MySQL-nya cuman saya or apa gitu, jadi nggak ada kata union. Ya rupanya kata kuncinya adalah union di sini. Ini ada select, terus di sini ada select. Jadi kontennya select nih sama dia. Jadi untuk mendeteksi bahwa itu SQL injection, dia deteksi ini paket yang masuk ada kata select nggak atau union, gitu beres ya. Karena saya tidak ada kata select sama union, lewat, gitu ya. Nah sekarang saya pengen tambahin si MySQL ini supaya bisa deteksi yang lain. Oke, deteksi yang lain, contoh yang lainnya adalah saya coba telnet ke situ. Karena telnet itu tidak baik, saya pengen juga di jaringan saya nggak boleh ada traffic telnet misalnya. Oke, coba kita lihat lagi. Lihat dulu di sini ya, telnet diblokir nggak? Di snot dideteksi nggak? Snot.conf telnet. Di rules-nya, oh, telnet sudah di-include di sini. Telnet di-include, mudah-mudahan dia bisa deteksi kalau ada telnet yang lewat. More telnet rules, include-nya kayak gini. Kontennya harus ada isi kayak gini. Baru dia bereaksi, ini telnet Solaris memory mismanagement exploit. Oke, ini banyak lagi. Telnet attempts to from wrong group. Ini telnet apa? Tapi semuanya tergantung kontennya apa di sini, gitu ya. Kalau saya akan blokir, yang blokir sederhana banget, saya nggak mau ada kata-kata telnet, bukan kata-kata telnet. Saya nggak mau ada orang telnet aja. Kalau ada orang telnet kasih tahu, kira-kira gitu ya. Jadi ada dua hal nih, ada orang telnet atau SQL injection tambahan yang or itu mau diblokir. Oke, nah sekarang cara nambahin kira-kira gini. /wiki, kita masuk ke snot. Oke, terus kita ke bawah. Di sini ada mencoba menulis rules untuk pemula. Oke, saya akan coba masukin menulis rules untuk pemula. Di sini di bawah sini ada cara rules, dalam rules seperti apa. Polanya rules, aturannya database itu ada action, protokol, address, port, direction, address, port, udah gitu option. Si actionnya bisa log, bisa alert. Dari tadi actionnya banyak yang dipakai adalah alert. Jadi kalau ada apa-apa alert, masuknya ke file alert. Nanti file alert ini akan dibaca sama SOC. SOC itu jadi alert. Kira-kira kayak gitu. Bentuknya sih file doang sih sebenarnya. Jadi kalau kita mainan kayak gini sebenarnya dimainin file-file aja. File dibaca sama aplikasi yang lain, terus diproses. Terus protokolnya bisa TCP, UDP, ICMP atau any protokol, boleh sah. Terus kalau kita pakai not, kasih tanda seru. Ini kita akan bikin kalau ada telnet, dia akan bereaksi. Cara paling sederhana jadi kayak gini, alert, protokolnya TCP dari semua IP ke IP server, portnya 23, kita akan kasih message ada telnet ke mesin ini, gitu ya, pakai bahasa Indonesia supaya gampang bedain sama snot yang benerannya. Oke, terus perjanjian di snot, semua sensor ID-nya kalau yang kita buat sendiri harus di atas 1 juta. Jadi 1 juta satu itu buatan sendiri. Di bawah 1 juta adalah dari vendor, kira-kira kayak gitu. Jadi ini teknik buat nambahin rules. Oke, sekarang saya akan nambahin rules di sini. Tapi tadi ini prosesnya proses deteksi, dan kita harus melihat dulu. Kalau mau melihat benernya kira-kira saya kasih ini dulu lah, wireshark dulu ya, sudo wireshark.
sebenarnya kita harus ngelihat nyadap bener sih sebenarnya. Saya akan ngasih lihat sadapannya. Watch. Oke, saya akan coba telnet, mudah-mudahan ketanggal sama WR nya. Telnet 192.168.857, enter. Server ono, passwordnya nggak kelihatan, aman. Nah ini apa ya? Saya sering kalau lagi ngasih ceramah kayak gini, kalau kita tahu ini kan nggak aman sih sebenarnya, karena telnet itu tidak dienkripsi, kita tahu semua. Cuman kalau saya lagi di kampus-kampus, saya suka nanya iseng ke audiensnya ya, ini kita nggak bisa lihat password, aman kagak? Sebagian besar orang akan bilang kalau passwordnya kagak kelihatan, aman gitu. Jadi kemungkinan kalau kita orang IT mah tahu ya, oh udah gitu. Gue pikir gue salah masuk. Oke, saya masuk ke server sekarang, sudo passwordnya ono, kagak kelihatan lagi, aman gitu ya. Jadi sebagian besar orang akan bilang bahwa karena dia nggak bisa lihat passwordnya, ya aman. Nah ini kalau mau iseng lu tanyain sama user network yang ada di Astra atau di mana, ini password tidak kelihatan, aman kagak? Gitu. Kemungkinan besar akan ngomong aman sih, gitu ya. Nah dari situ kita akan coba lihat di sini. Saya capture stop, kita naikin ke atas biar kita lihat. Ini cari yang warna hijau nih sebenarnya. Kok kagak ada yang warna hijau ya? Telnetnya kagak ada. Oh ini dia, warna merah, bukan hijau dia bikinnya. Kita bisa lihat telnet di sini. Oke. Ada 5 layer. Kita bisa lihat payloadnya cuma -/r. Sekarang kita berhasil dapetin satu aliran komunikasi data si telnetnya, tinggal kita analyze, follow this. Tapi sebelum analyze follow ini kita coba lihat dulu ya. Yang penting ini nih, portnya 23, sorry maaf, portnya 23. Ini akan kita pakai buat snort, buat deteksi itu ada traffic telnet atau kagak. Kelihatan kita pakai port 23 si telnetnya. Kalau kita batasin IP segala macam jadi terbatas, kita akan blokir di port 23. Sekarang saya pengen kita analyze follow TCP stream. Kalau kita klik, kita bisa lihat passwordnya berapa. Kelihatan passwordnya? Hah? Kecicilan ya? Kagak bisa digedein. Gimana cara ngegedeinnya? Ctrl++ kagak bisa. Gua giniin aja deh. Copy. Notepad.